Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, menjadi influencer memang menjadi pekerjaan yang sedang populer nih di zaman digital seperti saat ini. Menjadi seorang influencer memang harus menyajikan konten-konten yang kreatif, unik dan juga konsisten nih setiap harinya. Tema kita hari ini yaitu influencer muda. Sudah bersama saya di pagi hari ini mantan penyiar TVRI ini ternyata ya. Mbak Lisa Evelina nih, influencer. Hai, selamat pagi Mbak Lisa. Selamat pagi Agnes, cantik sekali pagi ini, luar biasa ya. Luar Jadi biasa. Mbak ikut vibes, positive vibes-nya ini. Positif vibes-nya nular ya. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Baik, Hujan-hujan kesini langsung Tetap datang ya. semangat, mau ketemu Agnes tetap. Mau ketemu saya atau ketemu Pak Bas? Semuanya bareng-bareng ya kayaknya. Semuanya ya. Mbak Lisa ini kan mantan penyiar dulunya. Benar, ya. ya. Waktu itu emangnya bawa program apa sih? Alhamdulillah karena basicnya itu backgroundnya itu memang di bahasa Inggris ya. Jadi waktu itu kita punya satu program TVRI yang memang dulu sangat bermanfaat sekali ya. Itu namanya programnya English for Kids. Jadi temanya itu adalah sebenarnya English for Fun. Alhamdulillah emang Mbak mendesainnya dulu bareng sama beberapa tentunya TVRI Bengkulu. Udah lama banget waktu itu. Iya, pencetus program. Iya, ya. seneng banget jadinya ya. Kangen gak sih siaran? Banget pas lihat Agnes, aduh kayaknya pengen banget ini siaran. Ya udah jadi hostnya deh hari ini. Jangan dong. Mbak Lisa ini kan sering buat konten-konten juga ya. Iya, influencer ya? sering. Tapi emang kontennya lebih ke arah mana sih? Kalau Lisa? Mbak tuh kebetulan karena basicnya pendidikan ya, karena backgroundnya memang mengambilnya itu di pendidikan waktu zaman kuliah dan memang sukanya di edukasi, maka memang kontennya lebih berkaitan dengan edukasi kalau Mbak seperti itu. Ke mengenai pengajaran, terus achievement, penyampaian prestasi dan sebagainya. Lebih ke sana sih kalau Mbak. Emangnya kalau dari sebagai influencer ini sendiri awal mulanya sejak kapan sih? Kalau Mbak Lisa Sebenarnya awalnya tuh nggak juga ya, waktu kita kan lebih sebelum sekarang ya udah banyak medsos ya. Agnes pasti sangat milenial sekali ya, zaman milenial tuh udah banyak sekali medsos, mulai dari yang namanya kalau dulu banget tuh ada Facebook ya masih, Iya, tapi iya. yang masih eksis ya, still exist ya. Ada yang lama pasti Agnes punya nggak dulu, Friendster? nggak tahu. Ya mudah banget, iya tua sekali ya. Ada dan semua. Nah kalau waktu itu bermulanya dari Instagram ya, karena mulai dulu awalnya sebenarnya Mbak juga karena dipengaruhi nih kayaknya bikin IG gitu ya. Wah, akhirnya dibuat. Waktu itu masih ini ya, masih belum belum pakai belum laptop banget ya. sampai sekarang. Sebenarnya heran juga, nggak banyak juga, cuman mungkin karena alhamdulillah karena kita basicnya pendidikan, zaman milenial sekali sekarang, bersyukurnya Nes, orang banyak sangat tertarik dengan hal yang berkaitan dengan prestasi dan akademisi serta edukasi gitu. Nah, jadi setelah di Instagram itu beberapa kali Mbak sempat ngepost tentang beberapa pengalaman sebenarnya, bukan juga pencapaian. Tapi kalau menurut Mbak secara pribadi, alhamdulillah bersyukur kalau misalnya itu bisa dibilang dalam suatu pencapaian hidup. Karena memang basicnya pasti Agnes juga sama ya. Kita beberapa momen itu sering kita abadikan. Benar. Untuk kita sendiri sebenarnya. Iya. Awalnya di sana nah sebenarnya. Dan ternyata kayaknya lumayan, walaupun Mbak yang sangat remah-remah rempeye ini kayaknya ya nggak ada apa-apanya sebenarnya ya. Kalau dibandingkan yang lain, makanya heran juga ya. Tapi alhamdulillah malah bersyukur banget pas dapat invite dari sini gitu. Nah, jadi awalnya dari Instagram, mulai beberapa kali Mbak post tentang momen-momen tertentu, kayak Mbak sering alhamdulillah dapat kepercayaan untuk menjuri, terus mengisi materi berkaitan dengan public speaking. Terus Agnes paling sering kan lihat beberapa organisasi kepemudaan. Iya, benar. Kayak apa sayang, kayak contohnya banyak ya, kayak Bujang Gadis ya, Putra Putri Pageant gitu nah, kan. pintar banget, cantik, udah cantik, pintar sekali kamu ya. Iya. Basic dari sana. Ternyata alhamdulillah banyak yang suka gitu ya, banyak yang suka, ada yang repost juga gitu, banyak yang komen juga. Akhirnya setelah dari sana makin banyak yang menginvite Mbak, meng-hire untuk menjadi juri atau narasumber sampai ke beberapa kegiatan seminar nasional. Nah itu yang ternyata alhamdulillah masih sampai sekarang generasi milenial tuh tetap suka sama sesuatu yang berkaitan dengan edukasi. Itu sebenarnya awalnya dari Instagram. Tapi Mbak sendiri memang suka ikut pageant gitu? Iya, basicnya. Jadi kebetulan Mbak tuh berawal dari setelah tamat kuliah ya kan. Mbak tamat kuliah itu masih kecil sebenarnya, masih umur 19 tahun. Iya. Masih kecil mana? Iya. 19 tahun. Iya. Jadi tamat kuliah, setelah itu Mbak
diajak ikut kegiatan, nama salah satunya adalah yang sangat Mbak suka aja sampai sekarang itu ada Nes, itu adalah Duta Bahasa. Nah, Mbak tergabung di keluarga besar Ikatan Duta Bahasa. Setelah dari sana, Mbak ikut juga salah satu kegiatan yang namanya Ikatan ke Duta Pemuda. Nah, setelah dari sana itu akhirnya banyak sekali yang meng-hire Mbak untuk bisa tergabung dalam ikatan atau organisasi kepemudaan dan pageant-pageant lainnya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah masih sering di-hire untuk jadi narasumber, pemateri dan juga juri di beberapa organisasi kepemudaan. Dan kayaknya itu organisasi kepemudaan ini sekarang sedang booming sekali. Benar. Udah banyak macamnya sekarang. Banyak Nas, mulai dari berkaitan dengan kepariwisataan, putra-putri pendidikan ya. Sekarang udah, makanya semenjak itu alhamdulillah itu melebar. Nah, mungkin karena itu jadinya ya, organisasi kepemudaan yang sebelumnya tidak terlalu mungkin sedikit orang yang minoritas sekali yang mengetahui. Tapi sekarang dari generasi yang kecil sampai yang generasi tua sudah banyak sekali yang mengetahui mengenai berbagai macam organisasi kepemudaan. Itu sih basicnya saya. Tapi emang jadi influencer ini sebelum jadi ASN atau malah setelah? Sebelum saya. Sebenarnya ya? basicnya sebelum ASN sebenarnya. Cuman setelah alhamdulillah ya, mungkin makin banyak setelah ini, masih tetap walaupun dinas masih banyak juga. Makanya Mbak sering bolak-balik tetap. Oh, gitu. bolak-balik Bengkulu, Iya, Muko ya. kayak jauh banget ya bolak-balik Iya. ke Bengkulu Australia nih kayaknya. Emang jauh banget kayaknya. Jauh ya. Emangnya kalau terhitung nih Mbak, sampai sekarang udah berapa tahun sih Mbak jadi influencer? Wah, Dari tahun berapa sih emangnya? sebenarnya susah juga dibilang dari tahun Bang, nggak ngerasa ya. Mbak tuh merasa cuma mengepost untuk momen pribadi. Iya. Cuman pas ketemu sama orang bilangnya ini nih apa namanya istilah sekarang ya, influencer kita. Lah mana ada. Karena ternyata setelah Mbak pelajari sebenarnya apa sih makna dari influencer itu sendiri. Jadi setelah Mbak sedikit membaca gitu ya, maknanya influencer itu kata dasarnya kan sebenarnya influence kalau dalam bahasa Inggris ya. Influence itu adalah pengaruh. Ya, jadi orang siapapun Agnes, siapapun rekan-rekan kita yang bisa memberikan pengaruh itu termasuk influencer. Jadi kacamata mengenai influencer itu ternyata luas sekali Nas gitu. Jadi sekarang Mbak mengerti, oh bukan yang harus followersnya banyak. Benar. Gitu ya, yang harus berapa ratus ribu, harus jadi artis dulu gitu ya, harus jadi seleb dulu. Oh tidak seperti itu. Jadi makna sebenarnya influencer itu pelakunya adalah orang yang bisa memberikan pengaruh. Even satu orang yang bisa kita pengaruhi, kita sudah menjadi pelaku influencer. Ya. Pengaruh yang kita harapkan di sini tentunya itu hal-hal yang berkaitan dengan positif. Dengan Agnes menjadi pembawa acara atau host di TVRI, tanpa Agnes sadar itu sebenarnya sudah memberikan pengaruh. Ada beberapa orang di sekitar kita yang mampu termotivasi terhadap hal itu. Jadi maksana influencer itu adalah orang yang mampu memberikan motivasi atau pengaruh yang baik seperti itu. Jadi ada vibe positif yang bisa kita tularkan, itu sudah sebagai pelaku influencer. Tapi itu dari kehidupan sehari-hari kita. Benar, tanpa kita sadar. Setiap orang tuh punya potensi untuk menjadi influencernya gitu ya, dengan bidangnya sendiri, dan tidak harus sama gitu ya. Maka Mbak membaca bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain, karena orang lain tidak bisa jadi kita. Iya. Gak bisa meniru gitu Gak ya. bisa. Mau kalau kita mengidolakan sesuatu itu wajar, tapi kalau memaksakan kita untuk menjadi seperti itu tidak. Kita bersinarlah dengan sinarnya kita sendiri, jadilah diri kita sendiri dengan karakter yang kita punya gitu. Nah, Mbak nggak bisa jadi Agnes, sebaliknya juga Agnes mungkin nggak mau jadi Mbak ya. Nah, jadi Mbak tuh yakin bahwa jadi influencer itu adalah orang yang bisa memberikan pengaruh, dan yang pastinya adalah hal yang berkaitan dengan positif, baik itu dalam bidang seni, mungkin edukasi, ya, prestasi, mungkin dengan hal-hal yang berkaitan dengan multimedia dan semuanya. Itu sih sebenarnya. Sekarang kan udah zaman digital banget ya Mbak. Benar. Ya? Sebenarnya kan banyak sekali influencer lah, terus konten kreator, YouTuber, banyak banget. Dan semuanya sebenarnya tujuannya apapun itu memberikan pengaruh yang baik lewat multimedia sebenarnya ya. Apalagi kan orang sekarang memanfaatkannya selalu media sosial ya Nas. Benar. Agnes sendiri pasti aktif dengan Instagram, TikTok seperti itu ya. Walaupun menurut kita hal-hal kecil di kita ternyata enggak, ada hal itu menjadi sesuatu yang besar untuk orang lain. Baik, itu dia yang dilakukan sama Mbak Lisa sekarang. Oke Mbak Lisa, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita, yaitu influencer muda. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.